Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. Thumma qala al-muallif al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat, hadis terakhir, bab perintah untuk berbuat baik kepada teman-teman mendiang, orang tua kita, ayah, ibu, kerabat, teman-teman istri, dan siapapun yang berhak untuk dimuliakan. Wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Anas ibni Malik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kharajtu ma'a Jarir ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu fi safarin. Aku keluar bersama sahabat Jarir ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu dalam sebuah safar, perjalanan. Fakana yakhdumuni, Jarir ini melayani saya, artinya melayani kebutuhan Anas bin Malik, apapun dia layani, layaknya seorang khadim, namanya yakhdumuni. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, la taf'al, jangan kau lakukan ini. Artinya dia tidak ingin dilayani oleh Jarir. Faqala, lalu Jarir berkata, inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Sesungguhnya aku benar-benar melihat Al-Ansar itu berbuat sesuatu yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam alaitu ala nafsi, maka aku bersumpah terhadap diriku sendiri, alla ashaba ahadan minhum illa khadamtuhu, saya tidak akan menemani seorang sahabat pun dari Ansar mereka, ya, sahabat Ansar yang membantu Nabi, kecuali saya akan melayaninya. Muttafaqun alaih. Ya, dalam hadis ini kita perhatikan bagaimana sahabat Nabi melihat sahabat-sahabat Ansar yang selalu melayani Nabi. Salah satunya adalah sahabat Anas bin Malik. Ini sahabat Nabi yang luar biasa, membantu kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ini dikatakan khadimu Rasulillah, yang melayani Nabi. Nah, ada sahabat yang lain namanya Jarir ibni Abdullah al-Bajali. Suatu hari melakukan apa? Perjalanan. Kemudian dia selalu melayani sahabat Anas. Sahabat Anas pengennya tidak dilayani, tapi sahabat ini bersumpah bahwasanya dia tidak akan menemani sahabat-sahabat Nabi, sahabat Ansar, kecuali dia akan menjadi pelayannya. Artinya apa? Artinya bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu memuliakan siapapun yang berbuat baik kepada Nabi.
Ya. Memuliakan siapapun yang berbuat baik kepada Nabi. Artinya sahabat-sahabat Nabi, generasi terbaik. Wa in kana asghara min husnan, walaupun terkadang yang dilayani itu lebih muda. Sahabat Anas ini umurnya paling panjang di antara sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu semuanya memiliki sifat apa? Tawadhu, seperti yang ditampilkan oleh sahabat Jarir. Sahabat siapa? Jarir ibn Abdullah Bajali, sangat tawadhu sekali. Ya. Dia adalah sahabat Nabi yang wafa, yang selalu menepati janji, yang selalu menyempurnakan. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itulah ya. Jadi dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka itu akan membantu siapapun yang membantu Nabi. Dan akhlak seperti itu, ya siapapun yang berbuat baik kepada Nabi, demikianlah sahabat-sahabat Nabi yang lain itu memperlakukan. Nah, tentunya ini perlu kita teladani ya. Orang yang membantu orang-orang yang baik, maka kalau kita tahu, kita juga harus berbuat baik kepadanya ya. Baik, berikutnya selesai, kita masuk bab yang baru, yaitu bab ikram ahli baiti Rasulillah bab ikram ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab yang menjelaskan tentang memuliakan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan keutamaan mereka. Ada dua ayat yang dimasukkan Syekh Nawawi rahimahullah. Yang pertama di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membersihkan, menghilangkan dari kalian dosa-dosa ahlul bait dan membersihkan kalian tathira dari dosa, dari kesalahan. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan yang ada dalam hati. Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala menyampaikan bab ikram ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Dan perlu kita fahami ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dibagi menjadi dua ya. Yang pertama kismun kuffar, orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini laisu min ahli baitihi, maka ini bukan termasuk ahlul bait yang ada dalam ayat tersebut. Walaupun mereka kerabat Nabi dekat, walaupun mereka ada keturunan, ada nasab
yang nyambung kepada Nabi, pamannya dan seterusnya. Akan tapi mereka bukan ahlu bait. Ya. Kenapa? Karena tidak ada iman. Walaupun ada hubungan kerabat, kalau nggak ada iman, maka bukan ahlu bait Nabi. Maka siapapun yang mengaku ahlul bait kok tidak menunjukkan keimanan, bukan ahlul bait, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh berdoa, Rabbi inna ibni min ahli. Ya Rabb, sesungguhnya anakku ini termasuk keluargaku. Memang sedih waktu sudah berusaha untuk mendakwahi anaknya sampai dia berenang, ya, ketika banjir disuruh masuk ke kapal pun tidak mau. Maka doa Nabi Nuh, Rabbi inna bani min ahli, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena anaknya ingkar, kafir, tidak mau taat, tidak mau beriman. Apa kata Allah? Qala innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya anakmu itu bukan termasuk keluargamu. Ya. Maka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir daripada kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ahlu bait Nabi. Gitu ya. Walaupun mereka sekali lagi kerabat dan punya nasab dengan Nabi. Nah, kalau begitu siapa ahlu bait Nabi? Maka ahlu baiti humul mu'minuna min qarabatihi. Ahlu bait Nabi adalah mereka yang beriman dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang masuk di dalamnya adalah istri-istri Nabi. Ya, termasuk istri-istri Nabi. Maka sesungguhnya istri-istri Nabi ridwanullahi alaihinna jami'an itu termasuk keluarga Nabi, sebagaimana firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqayna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi istri-istri Nabi adalah siapa? Termasuk ahlu bait. Dan nas ini, ayat ini jelas sekali bahwasanya istri-istri Nabi termasuk ahlul bait. Berbeda dengan Syiah Ar-Rafidhah. Ya. Yang selalu menghina, yang mengatakan bahwasanya istri Nabi itu bukan termasuk ahlul bait. Maka akidah yang ada pada orang-orang Syiah Ar-Rafidhah sampai sekarang pun tidak, ya, diberikan legalitas, karena memang secara usul itu bertentangan. Salah satunya ini, ya, bahwa istri Nabi bukan ahlu baitnya. Makanya mereka dengan mudah mencela,
dan seterusnya. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari itu semua. Kemudian ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman itu mempunyai dua hak. Yang pertama adalah hakul iman wa hakul qarabah. Jadi ada hak karena dia beriman, dan hakul qarabah, kedekatan dengan Nabi, kerabat Nabi. Wa zaujatur Rasul sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'min, dan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mu'min, ibunda kaum yang beriman. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi istri-istri Nabi adalah ibunda kita. Ya. Bagaimana memuliakan seorang ibu? Kan seperti itu. Kalau sudah tahu adalah ibunda kaum yang beriman, maka setiap yang beriman wajib memuliakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepakat para ulama, istri-istri Nabi adalah ummahatun lil mu'minin. Maka kalau ada seseorang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bukan ibunda kita, bukan umman lana, kalau ada satu orang mengatakan, maka orang tersebut laisa minal mu'minin, bukan termasuk orang-orang yang beriman. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang terang-terangan menghina istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Faman qala inna Aisyata radhiyallahu anha laysat umman lil mu'min fa huwa laysa bimu'min, maka dia bukan orang yang beriman. La mu'min bil Quran wa la mu'min bil Rasul, maka dia orang yang ingkar kepada Al-Quran dan ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh mengherankan sekali mereka yang membenci Aisyah radhiyallahu anha, yang selalu mencela. Dan Aisyah adalah di antara istri Nabi yang paling Rasulullah cintai. Ya. Oleh karena itu, mari kita tanamkan yang kecintaan kita kepada Ahlul Bait yang benar, jangan seperti orang-orang Syiah. Maka Syiah Rafidhah itu sudah keluar dari Islam karena diantaranya salah satunya ini. Kalau kita melihat dari akidah yang satu ini, wa haula'il qaum yakrahuna Aisyah wa yasubbunaha wa yal'anunaha. Jadi mereka itu memang orang-orang yang benci, yang mencela, bahkan melaknat. Padahal Aisyah adalah ummul mukminin, aqrabu nisa'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau cerdas, ya. Beliau banyak meriwayatkan hadis dan seterusnya. Fa kaifa yuqalu inna haula'i yuhibbuna ar-rasul wa kaifa yuqalu inna haula'i yuhibbuna ala ar-rasul walakinnaha da'awa kadhibah la asasa laha minas sihah. Jadi kalau mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana mereka mengaku mencintai Rasul? Bagaimana mereka mengaku mencintai Ahlul Bait? Kan mereka selalu mendengungkan mencintai Ahlul Bait. Tapi kalau sampai membenci Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, maka yakin mereka itu bukanlah orang-orang yang mencintai
Rasul mencintai Ahlul Bait. Mereka bukan orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Maka apa kewajiban kita? Ihtiramu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min qarabatil mu'minin wa min zaujatihi ummahatil mu'minin. Kulluhum ahlu baitihi wa lahum haq. Jadi kewajiban kita apa? Betul-betul memuliakan ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik itu kerabat Nabi yang beriman ataupun istri-istrinya, keturunannya. Tapi syaratnya harus beriman. Nah, ini yang masuk dalam firman Allah, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jemaah sekalian yang dimulki Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dari ayat ini siapapun yang menuduh salah satu di antara istri-istri Nabi SAW dengan zina, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang munafik, waliyadzubillah, maka mereka itu adalah kafir, walaupun bukan sahabat Aisyah yang diabadikan dalam Quran. Ya, seperti baru-baru ini yang terjadi, atas nama kebebasan, mungkin di sini nggak dengar anak-anak. Atas nama kebebasan mereka membuat karikatur menghina Nabi, menghina keluarga Nabi. Ya, itu betul-betul memang orang-orang kafir, ya, seperti itu. Jemaah sekalian yang dimulki Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami, ya, jangan sampai kita tidak faham, ya, siapa ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau ada menyinggung keluarga Nabi dengan kejelekan, mereka itu bukan orang yang mencintai ahlul bait. Nah, suatu saat nanti kadang-kadang kita akan ketemu, kalau sudah besar, ketemu orang dengan dalil mencintai ahlul bait. Kemudian mulai mencela. Pertamanya memuji-muji Nabi, kemudian ada yang dicela di antara keluarga Nabi. Maka orang-orang seperti ini adalah bukan orang-orang yang mencintai ahlul bait. Bahkan mereka itu satu saja dari istri Nabi yang dicela, ya, tidak dicintai, dibenci, maka mereka itu bukan orang-orang yang mencintai ahlul bait, dan mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Wal'iyadzubillah. Jemaah sekalian yang dimulki Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ada satu hadis, tapi hadis yang sangat panjang, insyaallah akan kita baca besok, ya, pada waktunya. Ada dua hadis dalam bab ini yang menjelaskan bagaimana kita seharusnya mencintai ahlul bait. Jadi mudah-mudahan kita faham siapa itu ahlul bait dan bagaimana dan hak mereka seperti apa. Itu yang harus kita fahami. Jangan sampai kita nanti terkena penyakit syubhat yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam yang membenci Islam, yaitu di antaranya Syiah Ar-Rafidhah yang selalu mencela, melaknat keluarga Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.